Selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudara yang saya kasihi, keluarga, kerabat, bahkan mungkin ada anak-anak yang juga sedang ikut mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini. Tidak terasa kita sudah masuk dalam minggu kedua di bulan Desember, dan hanya tinggal menghitung hari kita akan memperingati hari Natal. Namun gak usah sedih, kita masih punya kesempatan bahwa sekalipun mungkin ada beberapa gereja termasuk gereja kami belum merayakan Natal secara berkumpul karena kami belajar untuk mentaati protokol kesehatan dan mentaati instruksi pemerintah untuk tidak dulu melakukan kegiatan berkumpul-kumpul demi keselamatan banyak orang, demi keselamatan jemaat. Jadi kami memilih untuk di bulan Desember ini kami tidak merayakan ibadah Natal secara berjemaat. Tapi saya berharap itu tidak membuat semangat Natal kita padam, tidak membuat gairah kita menyongsong memperingati kelahiran Kristus itu padam, tapi kita semakin bersemangat, semakin bergairah. Pagi hari ini Bapak Ibu, kembali dengan firman Tuhan. Jangan pernah lelah untuk mendengar firman Tuhan. Jangan bosan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Firman Tuhan itu adalah penghibur. Firman Tuhan itu adalah pelita. Bahkan firman itu adalah perisai. Pagi hari ini kita akan buka firman Tuhan. Firman Tuhan ini begitu populer lah. Seringkali kita dengar di dalam Matius 6 ayat 33. Kita buka sama-sama. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Ya. Mari kita buka dan kita baca bersama-sama Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau kita dengar firman Tuhan ini, udah tahu, sering banget firman Tuhan ini sering kali kita dengarkan dan ada banyak hamba-hamba Tuhan membagikan. Ya nggak apa-apa, kita makin sering banyak dengar firman Tuhan, makin sering kita menyimak firman Tuhan, akan semakin banyak rahasia yang Tuhan singkapkan dalam hidup kita. Jadi jangan merasa bosan. Saya udah pernah dengar firman Tuhan ini. Seringkali saya dengar kok firman Tuhan tentang jangan khawatir. Jangan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan padamu. Jangan khawatir akan hari esok. Udah sering dengar firman Tuhan. Tapi saya tetap akan bagikan firman Tuhan ini. Ada satu kalimat yang padahal firman Tuhan ini sering kali saya baca ya. Cuman ada satu kalimat yang membuat satu pertanyaan di dalam pikiran saya. Yaitu dikatakan di Matius 6 di ayat 34-nya dikatakan begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, yang menggelitik pikiran saya sempat bertanya balik dengan apa yang saya pikirkan, bahwa berarti tiap hari kita susah dong. Kapan kita selesainya dengan kesusahan kita? Karena firman Tuhan bilang, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Lah hari ini aja kita susah, besok kita punya kesusahan lagi. Yang ini aja belum selesai, besok kita sudah siap-siap menerima kesusahan hari esok. Itu pertanyaan yang mungkin jadi lucu gitu buat saya. Kok udah sering baca firman Tuhan ini, kok pertanyaan itu muncul di dalam pikiran saya. Tapi saya coba baca ulang-ulang, saya coba gali, saya mulai belajar merenungkan. Jadi rupanya seperti ini yang Yesus maksudkan. Bacaan yang kita baca tadi di dalam Matius 6 ayat 34, bahwa kesusahan hari besok tuh punya kesusahannya sendiri. Jadi kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Jadi maksud Tuhan Yesus sangat sederhana Bapak Ibu. Maksud Tuhan Yesus adalah, kalau hari ini kita memiliki satu masalah, kalau hari ini kita mempunyai satu masalah, bukan berarti besok kita akan punya masalah yang sama. Ya, jadi kalau hari ini kita mungkin punya masalah dengan beras kita habis, belum tentu besok beras kita juga habis sama seperti masalah hari ini. Atau mungkin hari ini kita punya masalah dengan kesehatan kita.
mungkin sakit perut, atau mungkin sakit-sakit yang lainnya. Terus besok kita juga mengalami sakit yang sama. Jadi maksudnya seperti itu. Atau mungkin kita punya masalah dengan keuangan. Mungkin hari ini uang kita tiba-tiba menipis. Udah nggak punya uang lagi. Belum tentu besok kita punya masalah seperti hari ini. Itu yang dimaksud. Sederhana sekali. Kemudian maksud yang berikutnya bahwa kalau hari ini kita memiliki masalah keuangan, bukan berarti besok kita jatuh miskin. Kalau kita mungkin hari ini mengalami kekurangan, bukan berarti besok kita terus langsung miskin. Kita langsung melarat, kita langsung jadi pengemis. Bukan seperti itu Bapak Ibu yang Tuhan maksudkan. Kemudian ada lagi, Tuhan lagi ngajarin kita untuk kita berhenti berimajinasi tentang hal-hal buruk dalam hidup kita melalui masalah yang kita hadapi. Jadi kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, hari esok punya kesusahan sendiri. Mengajarkan kepada kita, berhentilah kita berimajinasi tentang hal-hal buruk dalam hidup kita melalui masalah kita. Karena belum tentu apa yang kita bayangkan, apa yang kita takutkan itu terjadi dalam hidup kita. Ini yang Tuhan ajarkan. Justru Ayub menulis apa yang kamu takutkan itu akan terjadi. Makanya nggak boleh takut, nggak boleh khawatir, nggak boleh cemas. Karena apa yang kita bayang-bayangkan, apa yang kita pikir-pikirkan, takut ini, takut itu akan menimpa kita, itu akan terjadi. Oleh karena itu Tuhan melarang keras bahwa jangan takut, jangan khawatir. Ada kata jangan, ada kata nggak boleh, ada kata berhentilah untuk kita merasa takut, merasa khawatir. Dan bagaimana caranya kita tinggal dalam zona bebas kekhawatiran? Tentunya kita ingin dong hidup kita berada dalam satu keadaan bebas dari rasa khawatir. Dan firman Tuhan judulnya pagi hari ini, bagaimana kita hidup di zona bebas kekhawatiran. Tentunya kita ingin banget, saya sangat ingin banget. Tentu Bapak Ibu juga ingin sekali bahwa hari-hari kita, begitu kita bangun, buka mata, kita nggak ada tuh rasa khawatir. Kita mengucap syukur sama Tuhan, kita percaya Tuhan akan menolong kita, kita percaya hari ini ada berkat Tuhan, kita percaya pemeliharaan Tuhan tidak berhenti dalam hidup kita, kita percaya apa yang kita kerjakan berhasil, kita percaya keluarga kita mengalami keberhasilan dan diberkati Tuhan. Kita rindu untuk hidup di area zona bebas rasa khawatir. Jadi judulnya, bagaimana kita tinggal dalam zona bebas khawatir. Yang pertama, yang saya mau bagikan. Yang pertama, bagaimana kita bisa hidup dalam area atau dalam zona bebas dari rasa khawatir. Kembali dalam Matius 6 ayat 33 berbunyi demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan kita cari tambahannya, tapi cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Damai sejahtera, sukacita, kebenaran, sukacita oleh Roh Kudus, kebenaran. Jadi yang kita cari itu dulu hal-hal yang mendatangkan sukacita, kita cari kebenaran Tuhan, hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera, itu yang kita cari, yang kita pikirkan, yang kita cari siang dan malam. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita hidup di area atau zona bebas dari rasa khawatir. Yang pertama, perhatikan baik-baik apa dan siapa yang sedang kita cari. Dalam hidup ini, apa yang kita cari dan siapa yang kita cari? Mari kita buka dalam Matius 19 ayat 21 sampai 24. Poin pertama, perhatikan apa dan siapa yang kita cari. Matius 19 ayat 21 sampai 24, kisah tentang anak muda yang kaya. Kita baca saja ayatnya dulu ya, 21 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dialami anak muda ini? Ketika dia ingin tahu, ketika dia datang kepada Yesus, dia kepingin tahu sekali bagaimana guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Ada yang dia cari, ada yang dia ingin dapati. Ketika Yesus menjawab, apa yang menjadi pencariannya, apa yang menjadi kerinduannya untuk dia dapati, Yesus hanya menjawab bahwa jual harta kamu, ikut aku. Nah, ini terbukti bahwa selama hidup anak muda ini, rupanya dia tidak mencari Tuhan, dia tidak mencari kerajaan Allah, dia tidak mencari kebenaran, dia tidak mencari sukacita, dia tidak mencari damai sejahtera. Yang dia cari kekayaan, memperkaya diri, uang, duit. Hanya sesuatu yang untuk membuat perutnya kenyang, hanya sesuatu yang membuat hidupnya enak. Tapi dia lupa ada yang harus dia cari lebih dahulu, yaitu kerajaan Allah. Yang harus dia cari itu Tuhan. Umpama saja ketika anak itu memulai hidupnya dengan mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah, maka saat dia datang kepada Tuhan dan bertanya bagaimana caranya untuk dia memperoleh hidup kekal, tentunya ketika Yesus bilang jual seluruh hartamu dan ikutlah aku, dia akan menjawab dengan senang hati, ya Tuhan, aku akan jual seluruh hartaku dan aku akan ikut Engkau. Karena yang dia cari Tuhan, bukan harta, bukan kekayaan. Dan dalam hal ini bukan berarti kita dilarang mencari uang, bukan dilarang kita memiliki harta, tidak. Tapi Tuhan mau awali segalanya dengan mencari Tuhan lebih dahulu. Awali segalanya dengan mengutamakan Tuhan lebih dahulu. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau hidup berada dalam zona bebas dari rasa khawatir, awali segalanya dengan Tuhan. Mari kita cari Tuhan, yang kita utamakan Tuhan. Maka semuanya, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi harapan kita, itu akan Tuhan tambahkan, akan ngikutin kita. Apa yang menjadi kerinduan kita, fokus saja cari Tuhan. Utamakan dulu hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Utamakan kepentingan Tuhan. Saya pernah menulis dalam satu media sosial, saya menulis begini. Orang yang merasa bahwa Tuhan itu penting dalam hidupnya, maka dia akan mengalahkan kepentingan-kepentingan hidupnya demi kepentingan Tuhan. Ini yang harus kita tanamkan, baik dalam diri anak-anak kita, dalam diri cucu kita, dalam diri generasi-generasi kita. Tanamkan, mari kita pentingkan Tuhan lebih dari segalanya. Kalau kita menganggap bahwa Tuhan lebih penting, bahwa Tuhan itu penting dalam hidup kita, mari kita pentingkan kepentingan Tuhan lebih dahulu. Jangan kepentingan diri kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita mencari Tuhan lebih dahulu, ingat baik-baik, Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan menambahkan apa yang menjadi kepentinganmu, apa yang menjadi kebutuhanmu. Jadi untuk hidup bebas dalam zona khawatir, mari kita cari Tuhan lebih dulu dari segalanya. Utamakan Tuhan lebih dulu, layani Tuhan lebih dulu, lakukan sesuatu buat Tuhan lebih dahulu, baru diri kita. Yang berikutnya, yang kedua, bagaimana kita berada atau bagaimana kita bisa hidup di zona bebas dari rasa khawatir. Yang kedua, perhatikan keberadaan hati dan hidupmu. Perhatikan keadaan hati dan hidup kita. Mari kita buka dalam Yohanes 15 ayat 5, ayat yang tidak asing lagi tentang pokok anggur. Berbunyi demikian, Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang kedua, perhatikan hati kita.
Apakah kita tempatkan hati kita di dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah kita tempatkan cara hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan aturannya Tuhan? Maka kalau itu kita lakukan, hati kita berpaut kepada Tuhan, hati kita tertuju kepada kebenaran firman Tuhan, hidup kita berada dalam kebenaran firman Tuhan, hidup kita selaras dengan apa yang Tuhan bilang, maka kita akan berada dalam zona bebas dari rasa khawatir. Kita akan tenang karena firman Tuhan yang menuntun kita tuh. Firman Tuhan ingatkan, ketika rasa cemas itu datang, ketika rasa gelisah sebagai manusia, ketika rasa takut, rasa khawatir itu menimpa hidup kita. Tapi karena kita berada di dalam Tuhan, kita berada di dalam firman-Nya, maka firman Tuhan itu akan bekerja, mengingatkan kita, menasehati kita, menegur kita, untuk kita kembali lagi berjalan di dalam track-nya firman itu sendiri. Jadi yang kedua, perhatikan keberadaan hati kita. Apakah hati kita berada di dalam harta kita, tabungan kita udah menipis, tabungan kita tinggal sedikit, uang kita nggak bisa lagi buat dilakukan ini itu. Tapi mari kita letakkan hati kita pada firman Tuhan, hidup kita pada firman Tuhan. Karena ingat baik-baik, Tuhan pernah berfirman, burung di udara yang tidak mencari Tuhan pelihara, bunga di padang yang tidak bisa bikin baju yang seindah seperti yang Tuhan berikan, Tuhan hiasi luar biasa. Jadi terlebih lagi kita, ciptaan Tuhan yang begitu mulia, masakan kita lebih hina daripada burung di udara, daripada bunga di padang? Masakan Dia tidak bisa menyediakan apa yang kita butuhkan? Yang dibutuhkan hanyalah tempatkan hati kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Tempatkan hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang terakhir Bapak Ibu, beri pengharapan pada apa yang Tuhan punya, bukan pada apa yang kita punya. Harapan kita bukan atas apa yang kita punya atau apa yang kita miliki, tapi berilah pengharapan kita kepada apa yang Tuhan punya. Tuhan memiliki segala yang kita punya. Dia pencipta kalik langit dan bumi dan segala isinya. Masakan kita malah menaruh pengharapan kepada apa yang kita punya, hanya sebagian harta yang fana, kepemilikan kita yang mudah hilang, yang mudah musnah, yang mudah dimakan ngengat dan karat. Tidak menaruh ke pengharapan yang kekal, tidak menaruh kepada nilai-nilai yang kekal. Jadi yang ketiga, untuk kita tetap berada dalam zona bebas rasa khawatir. Yang ketiga, beri pengharapan kepada apa yang Tuhan punya, bukan kepada apa yang kita punya. Di dalam Zefanya 1 ayat 18, kita baca firman Tuhan, Zefanya 1 ayat 18. Zefanya 1 ayat 18, mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Emas perak kita, uang kita, harta kita tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tapi saat kita menaruh harap kita kepada firman, pengharapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja untuk menyelamatkan hidup kita, hati kita. Dan yang terakhir, mari kita membuka dalam Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19 untuk poin yang ketiga. Untuk kita menaruh harap kita bukan dengan apa yang kita punya, tapi menaruh harap kita kepada Tuhan. Ibrani 6 ayat 19 berbunyi demikian, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dan ada terjemahan lain yang saya mau bagikan Bapak Ibu juga. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu, tadi dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kita punya dalam Alkitab kita, bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dan ada terjemahan lain yang lebih jelas lagi adalah terjemahan bahasa Indonesia yang disederhanakan berbunyi demikian. Harapan kita itu seperti jangkar kapal yang tertanam dalam di dasar laut.
dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di dalam rumah Tuhan di sorga. Jadi saat kita menaruh harap kepada Tuhan, itu benar-benar pengharapan kita tembus sampai kepada Tuhan. Bahkan menembus ruang maha suci sampai ke tahtanya Tuhan. Jadi begitu luar biasanya saat kita mengambil keputusan untuk menaruh harap kepada Tuhan. Pengharapan kita tidak ada di permukaan bumi ini. Pengharapan kita tidak mentok sampai di langit-langit. Tapi pengharapan kita itu sampai menembus ruang maha suci. Sampai kepada Tuhan yang berada di sorga. Maka dikatakan tadi di bahasa Indonesia yang disederhanakan bahwa harapan kita itu seperti jangkar kapal yang tertanam dalam di dasar laut. Jadi begitu dalamnya, begitu tajamnya ketika kita menaruh harap kepada Tuhan. Beda dengan kita menaruh harap kepada apa yang kita punya. Ketika apa yang kita punya kita harapkan, dan begitu apa yang kita harapkan yang kita punya itu musnah, selesailah sudah hidup kita. Jadi 3 hal ini yang saya bagikan pada minggu kedua di bulan Desember ini, bahwa bagaimana kita bisa hidup dalam zona bebas dari rasa khawatir. Yang pertama, perhatikan apa dan siapa yang kita cari selama ini. Yang kedua, perhatikan keberadaan hati dan hidup kita. Dan yang ketiga, bahwa pengharapan kita bukan kepada apa yang kita punya, tetapi pengharapan kita taruh kepada Tuhan yang punya segalanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengajarkan kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Bahwa kesusahan hari esok ada kesusahannya sendiri. Namun kami percaya hidup kami tidak akan mengalami kesusahan dari hari ke hari. Engkau sedang mengajarkan kepada kami bahwa kesusahan hari ini tidak akan lagi terjadi di hari esok. Dan Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami tidak berimajinasi tentang hal-hal buruk dalam hidup kami oleh karena masalah yang sedang kami alami. Kami bersyukur Tuhan mengajar kami bahwa pengharapan di dalam Engkau itu seperti sauh yang kuat, bahkan menembus ruang maha suci. Bapa, kami ingin Tuhan, kami yang sedang mendengarkan firman Tuhan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, kami hidup dalam zona bebas dari rasa khawatir. Karena kami tahu yang kami cari adalah Tuhan, yang kami cari adalah kerajaan Allah. Dan kami tahu Tuhan bahwa pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Berkati setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan. Baik anak-anak, tua, muda, besar, kecil yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mampu menerjemahkan secara luar biasa. Sehingga siapapun yang mendengarkan pagi hari ini, mereka mampu mencerna dengan baik. Terpujilah Tuhan, inilah syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.